Ebi dan Zahra dipertemukan bukan oleh rencana, melainkan oleh waktu yang diam-diam bekerja. Dunia mempertemukan mereka lewat musik, tetapi hati menyatukan mereka lewat ketenangan. Awal yang tidak pernah diduga, Zahra adalah gadis dengan suara lembut dan sikap yang selalu terjaga. Di balik senyum tenangnya, ada perjuangan besar yang jarang ia ceritakan. Ia ingin menjadi penyanyi yang bukan hanya didengar, tapi juga dirasakan. Ebi berbeda. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus hadir. Pembawaannya dewasa, caranya memperlakukan orang lain penuh hormat. Ia bukan pria yang memikat dengan kata-kata manis, melainkan dengan ketulusan. Pertemuan pertama mereka sederhana. Tidak ada dialog panjang, tidak ada kesan mendalam. Hanya sapaan singkat dan senyum sopan. Tapi sejak hari itu, Ebi mulai memperhatikan Zahra, bukan karena popularitasnya, melainkan karena ketenangan yang jarang dimiliki orang seusianya. Kedekatan yang tumbuh perlahan, hubungan mereka berkembang tanpa paksaan. Berawal dari obrolan ringan tentang lagu, latihan, dan pengalaman tampil. Zahra merasa nyaman berbicara dengan Ebi. Ia tidak perlu berpura-pura kuat. Ebi adalah pendengar yang baik. Ia tidak memotong cerita Zahra, tidak menghakimi, hanya menyimak. Dari situlah Zahra mulai percaya. Ia mulai bercerita tentang rasa lelah, tentang ketakutannya gagal, tentang mimpi-mimpi yang belum ia berani ucapkan pada siapapun. Ebi menyimpan semua cerita itu dengan rapi di hatinya. Perhatian kecil yang bermakna besar. Ebi selalu ingat hal-hal kecil tentang Zahra. Ia tahu Zahra sering lupa makan jika terlalu fokus latihan. Ia tahu Zahra mudah gugup sebelum tampil. Ia tahu Zahra lebih tenang jika diingatkan untuk berdoa. Zahra pun mulai melakukan hal yang sama. Ia memperhatikan Ebi dengan caranya sendiri. Mengingatkan istirahat, menanyakan kabar, mendoakan tanpa diminta. Tanpa mereka sadari, kebiasaan itu berubah menjadi kebutuhan. Rasa yang tak terucap. Tidak ada pengakuan cinta yang tiba-tiba. Tidak ada janji besar, tapi ada rasa yang tumbuh diam-diam. Zahra mulai merasa ada ruang aman saat berbicara dengan Ebi. Ebi mulai merasa dunia terasa lebih tenang ketika mendengar suara Zahra. Mereka sama-sama tahu perasaan itu ada. Tapi mereka memilih diam. Bukan karena ragu, melainkan karena ingin menjaga. Ujian pertama, jarak dan kesibukan. Kesibukan mulai memisahkan mereka. Jadwal padat, kota berbeda, waktu yang tidak selalu sama. Komunikasi mereka tidak lagi sesering dulu. Zahra sempat merasa takut. Ia takut kehilangan tanpa pernah benar-benar memiliki. Ebi pun merasa hal yang sama, tapi ia memilih tidak menekan. Alih-alih menuntut, Ebi justru memberi ruang. Alih-alih menjauh, Zahra justru belajar percaya. Disinilah cinta mereka diuji, bukan oleh orang ketiga, tapi oleh waktu. Malam kejujuran. Suatu malam, Zahra mengirim pesan panjang. Ia ragu, tapi akhirnya memberanikan diri. "Bye, aku nggak tahu kita ini apa. Tapi aku nyaman sama kamu. Aku takut kehilangan kamu." Ebi membaca pesan itu lama. Ia menghela napas, lalu menjawab dengan jujur. "Aku juga nyaman sama kamu, Zahra. Aku sayang, tapi aku nggak mau kamu merasa terikat atau terbebani. Aku mau kita sama-sama siap." Zahra menangis membaca pesan itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya, perasaan mereka bertemu di satu titik yang sama. Cinta yang dewasa. Setelah kejujuran itu, tidak banyak yang berubah, dan justru itulah indahnya. Mereka tidak buru-buru memberi label. Mereka memilih menjalani hari demi hari dengan lebih terbuka. Jika Zahra lelah, Ebi ada. Jika Ebi ragu, Zahra menguatkan. Tidak ada posesif berlebihan. Tidak ada drama berisik. Yang ada hanyalah rasa saling menjaga. Doa yang menyatukan. Di setiap sujud, Zahra menyebut nama Ebi. Di setiap doa, Ebi meminta agar Zahra selalu dijaga. Mereka percaya, jika cinta ini baik, Tuhan akan membuka jalannya sendiri. Kisah cinta Ebi dan Zahra bukan tentang siapa yang paling berani mengungkapkan rasa.
Ini tentang dua orang yang memilih tumbuh bersama tanpa tergesa. Cinta mereka tidak keras, tidak penuh sorotan. Cinta mereka tenang, dewasa, dan penuh doa. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang paling cepat, tetapi siapa yang memilih bertahan dengan cara paling tulus. Hubungan Ebi dan Zahra berjalan tenang, terlalu tenang sampai semesta seolah ingin menguji apakah ketenangan itu cukup kuat untuk bertahan. Kesibukan Ebi semakin padat, jadwal manggung berpindah-pindah kota. Waktu istirahatnya makin sedikit. Zahra memahami, ia selalu memahami. Tapi memahami bukan berarti tidak lelah. Pesan Ebi mulai datang lebih singkat. Telepon sering tak terangkat, bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu sibuk berjuang. Zahra tidak mengeluh. Ia memilih diam, menyimpan rindu di balik senyum. Suatu malam, Zahra menatap layar ponselnya lama. Pesan terakhir dari Ebi sudah dibaca, tapi belum dibalas berjam-jam. Aku nggak minta banyak, gumam Zahra lirih. Cuma ingin ditanya, kamu baik-baik aja? Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena Ebi salah, tapi karena hatinya sedang butuh ditemani. Di sisi lain, Ebi duduk sendiri di kamar hotel. Ia menatap foto Zahra di ponselnya. Maafin aku ya, Ra, bisiknya. Aku lagi berjuang supaya suatu hari aku pantas berdiri di samping kamu. Mereka sama-sama lelah, sama-sama rindu, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Keesokan harinya, Zahra melihat kabar Ebi terlihat dekat dengan rekan kerjanya. Bukan skandal, hanya kebersamaan biasa, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Zahra memilih menjauh, bukan karena marah, tapi karena takut semakin berharap. Pesannya menjadi singkat, balasannya dingin, tapi sopan. Ebi merasakan perubahan itu. Ia gelisah. Zahra kenapa, pikirnya. Namun egonya menahan. Ia takut mengganggu. Ia takut salah bicara. Dan disitulah jarak mulai tumbuh, bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu sama-sama menjaga. Pertemuan itu akhirnya terjadi di suatu acara. Mereka berhadapan lagi setelah sekian lama. Zahra berdiri anggun seperti biasa, tapi matanya tak lagi seteduh dulu. Ebi menyapanya, tapi ada jarak yang terasa jelas. Kamu sehat? Tanya Ebi pelan. Sehat, jawab Zahra singkat. Sunyi. Akhirnya Ebi berkata, kita bisa ngobrol sebentar. Zahra mengangguk. Di sudut yang sepi, Ebi menatap Zahra dalam-dalam. Aku ngerasa kamu menjauh. Aku salah apa? Zahra menarik napas panjang. Suaranya bergetar saat akhirnya jujur. Aku cuma capek, capek nunggu tanpa tahu posisiku di hidup kamu. Ebi terdiam. Kalimat itu menghantamnya keras. Aku berjuang buat masa depan, jawab Ebi lirih. Tapi aku lupa, kamu juga berjuang sendirian. Air mata Zahra jatuh.